Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Mr. Lukman. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6 dengan judul Aneka Benda di Sekitarku. Apakah kalian pernah melihat atau memakai plastik? Tentunya udah pernah ya. Di rumah pasti banyak macam-macam plastik. Ada kantong kresek, ada ember terbuat dari plastik, ada macam-macam plastik yang lainnya. Nah, sekarang plastik merupakan benda yang sering kita jumpai di sekitar kita. Benda tersebut merupakan benda yang sangat bermanfaat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan membentuk timbunan sampah yang susah diurai. Selain itu, sampah juga kalau menumpuk bisa menimbulkan banyak nyamuk. Terus jika berserakan di jalan bisa membuat selokan mampet dan menimbulkan banjir. Plastik merupakan bahan yang murah dan tahan lama. Bahan plastik bersifat tidak tembus air atau tidak menyerap air. Selain itu, plastik mudah dibentuk dan ringan. Banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Contohnya ada ember plastik, gayung, tong sampah, serokan sampah, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, plastik sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik sangat sulit terurai secara alami. Perlu waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun untuk mengurainya. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, kemudian recycle, yaitu mendaur ulang. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ada 2 anak yang akan membuang sampah di tong sampah. Nah, di tong sampah tersebut ada sebuah lambang. Ini adalah lambang reduce, reuse, dan recycle. Kamu boleh buka buku paket tematik halaman 30 dan 31. Kemudian benda yang terbuat dari kaca. Kaca bersifat kedap air, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, kuat dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda-benda yang tahan air. Contohnya untuk membuat jendela dibuat dari kaca yang tembus pandang supaya rumah terang di siang hari. Kaca tahan panas sehingga piring dan gelas tidak mudah pecah, apalagi apabila diisi makanan atau air yang panas. Kemudian benda yang terbuat dari logam. Logam digunakan untuk membuat peralatan masak dan benda yang kuat. Contoh benda yang terbuat dari logam antara lain panci, penggorengan, sendok makan, terus uang koin. Kemudian logam bersifat kuat, keras, mudah dibentuk, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar, dan menghantarkan panas yang baik. Karena dapat menghantarkan panas yang baik, logam digunakan untuk membuat peralatan masak. Selain untuk membuat peralatan masak, logam juga digunakan di peralatan listrik, contohnya kabel. Nah, kabel itu di dalamnya ada serabut yang terbuat dari logam. Kemudian benda yang terbuat dari karet. Karet digunakan untuk membuat benda yang dapat menghapus goresan pensil, dapat memantul dan dapat diisi udara. Contoh benda yang terbuat dari karet antara lain penghapus, ban mobil, sendal karet, bola, sarung tangan karet, ban sepeda motor,
ban sepeda, dan masih banyak benda-benda lain yang terbuat dari karet. Pastinya anak-anak dapat menyebutkannya ya. Karet bersifat kedap air, lentur, penghantar panas, dan listrik yang buruk, serta tidak tahan api atau meleleh jika dipanaskan. Bahan pembentuk benda juga memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, nama benda meja tamu terbuat dari kayu. Kelebihannya kuat, bahkan beberapa jenis kayu dapat bertahan hingga ratusan tahun. Kekurangannya dapat dimakan rayap dan mudah terbakar. Kemudian jendela terbuat dari kaca. Kelebihannya transparan dan tidak dimakan rayap. Kekurangannya mudah pecah jika kena benturan. Kemudian yang ketiga, buku terbuat dari kertas, mudah menyerap tinta, dan kekurangannya mudah sobek dan basah. Kemudian nama benda berikutnya yaitu garpu, terbuat dari logam. Kelebihannya ringan dan kekurangannya mudah bengkok. Sekarang kita akan mencoba satu benda yang akan kita amati. Benda yang akan diselidiki adalah buku tulis. Buku tulis berbentuk persegi panjang, memiliki ukuran yang lumayan besar dengan warna coklat. Buku tulis digunakan untuk menulis catatan ataupun buku latihan. Alasan memilih buku tulis karena digunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti belajar dan menulis. Kelebihannya memiliki bentuk dan sangat berfungsi. Kekurangannya, buku tulis adalah mudah rusak saat terkena air. Berikutnya yaitu pelajaran PKN, yaitu tentang musyawarah. Musyawarah adalah pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah bermanfaat untuk mempererat persaudaraan, memecahkan masalah secara bersama, menghindari pertengkaran, dan menumbuhkan kerjasama. Sikap kita dalam musyawarah sebaiknya mau menerima kekalahan, menghargai suara terbanyak, menerima hasil musyawarah, melaksanakan hasil keputusan bersama, menghargai pendapat orang lain, mampu mengendalikan diri, sopan saat mengikuti musyawarah, dan tidak meninggalkan tempat sebelum rapat selesai. Benda-benda yang sudah kita amati juga mempunyai ukuran panjang. Sentimeter merupakan satuan panjang yang baku. Selain sentimeter, masih ada satuan panjang yang lain. Satuan tersebut dapat diubah ke dalam satuan yang lain. Berikut adalah konversi satuan meter ke sentimeter dan sebaliknya. 1 meter sama dengan 100 cm atau dapat ditulis 1 M sama dengan 100 cm. Perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Nah, di situ ada tangga satuan panjang dimulai dari paling atas kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kalian juga kemarin sudah menghafalkan satuan panjang ya. Nah, di situ setiap naik satu tangga dibagi dengan 10, sedangkan setiap turun satu tangga dikalikan 10. Kemudian ada contoh soal. Nah, dengan soal, Benny mengukur panjang pita 5 meter. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Berarti kita rubah dari meter dijadikan
cm. Ya, dapat kita tulis 5M sama dengan titik-titik cm. Nah, kita dapat pengerjakannya. Dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Nah, dari meter ke sentimeter turun 2 tangga. Desimeter, sentimeter. Berarti 5 meter sama dengan 5 dikali 100 sama dengan 500 cm. Kemudian soal kedua, panjang mobil Ayah Dayu adalah 400 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah, berarti kita rubah dari sentimeter ke satuan meter. Nah, dari sentimeter ke meter kita dapat lihat di tangganya. Berarti itu naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga berarti kita bagikan 100. Nah, soalnya dapat ditulis 400 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, itu naik 2 tangga. Kemudian 400 cm sama dengan 400 dibagi 100 dan hasilnya 4. Berarti hasilnya 4 meter. Salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur adalah meteran gulung. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Biasanya, meteran ini digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, sampai di sini dulu ya. Terima kasih.